Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dasa Anugrah Anggreni dengan NIM 22231053. Di sini saya akan melakukan pengujian data menggunakan SPSS dengan uji yang namanya ANOVA satu jalur. Nah, ANOVA satu jalur itu merupakan suatu uji yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata tiga kelompok yang tidak berpasangan. Contohnya itu, contohnya itu misalkan di suatu kelas kan dilakukan pengujian, bagaimana sih nilai mereka berdasarkan misalkan gaya belajar mereka. Ada auditory, kinestetik serta visual ataupun dilakukan pengujian terhadap tiga kelas. Satu kelas diberi metode PBL, yang kedua metode PJBL, yang ketiga STAD, seperti itu. Nah, dalam uji ANOVA satu jalur ini ada uji lanjut untuk mengetahui perbedaan setiap kelompok secara nyata. Nah, untuk prasyarat dari uji ANOVA ini itu yang pertama ada normalitas, dia harus datanya itu terdistribusi normal dan juga uji homogenitas di mana dia harus datanya itu homogen. Nah, untuk normalitasnya itu ketika sigtelnya itu kecil dari 0,05 maka data tidak terdistribusi normal. Dan jika signya itu besar dari 0,05 maka data tersebut terdistribusi normal. Nah, lalu kita uji prasyarat selanjutnya itu homogenitas, di mana eh, jika sigtelnya itu kecil dari 0,05 maka data tersebut tidak homogen. Nah, jika sigtelnya itu besar dari 0,05 maka data tersebut bersifat homogen. Setelah kita uji normalitas lalu homogenitas, maka langkah selanjutnya boleh kita uji lanjut. Jika dia homogen maka dia menggunakan Bonferroni, dan jika tidak dia uji lanjut Games-Howell. Nah, untuk kriteria dari uji ANOVA tersebut, eh, ter- jika sigtelnya itu kecil dari 0,05 maka terdapat perbedaan. Jadi H0-nya itu ditolak dan HA-nya itu diterima. Nah, kalau untuk uji lanjutnya sama, jika tailnya itu kecil dari 0,05 maka ada perbedaan secara nyata. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke datanya, kita pengujian. Nah, nih, eh, ada tiga kelompok, ada kinestetik, ada auditory, ada visual. Nah, masing-masing ini kita beri kode. Kalau kinestetik itu kode dengan satu, sedangkan auditory itu kode dengan dua, dan visual itu kita kode dengan tiga. Nih, jumlah sampelnya itu ada 34. Saya sudah mengelompokkannya ya. Nah, kita kopikan saja lagi ke SPSS-nya. Oke, oke, copy. Lanjut ke SPSS. Kita langsung aja ke sini ya. Kita pastikan. Oke, maka udah tercopy semuanya, 34, oke. Nah, untuk variabel view-nya itu yang pertama itu kita ubah menjadi kelompok. Sedangkan untuk yang kedua itu kita ubah dengan skor. Nah, untuk desimalnya itu kita ganti dengan ini 0, ini 0 juga. Nah, untuk value-nya itu, nah, kita ketahui bahwasannya kalau satu tadi pengelompokannya apa? Satu tadi adalah kinestetik. Maka kita bikin di sini. Kinestetik. Lalu dua. Dua itu apa ya? Auditory. Eh, Auditory. Lalu yang ketiga itu adalah auditory sama visual ya. Oh ya, visual.
Oke, visual. Visual. Add, kita tekan add, lalu kita tekan oke. Lalu apa langkah selanjutnya? Kita udah kelompokin, terus kita udah kelompokin ya satu dua tiganya. Nah lanjut kita tekan analyze. Kita mau lihat dari eh, normalitinya ya, normalitasnya apakah dia data tersebut terdistribusi normal atau tidak. Kita tekan explore. Lalu untuk kelompok ini kita masukkan ke dalam faktor list, sedangkan untuk skor itu kita masukkan ke dependent list. Lalu kita tekan plots, di mana kita lihat dulu apakah kita centang normalitinya atau belum. Nah, kalau belum dicentang, kalau udah kita tekan continue. Lalu kita tekan oke. Kita tunggu hasilnya. Nah, berdasarkan eh, ujinya itu data tersebut terdistribusi secara apa? Nah, kita harus perhatikan sampel kita itu tergolong besar atau kecil. Nah, jika besar itu kategorinya besar lebih dari sampelnya itu lebih dari 50. Sedangkan untuk yang sampel kecil itu kecil dari 50. Nah, untuk sampel besar itu kita menggunakan Kolmogorov lebih baiknya ya. Terus kalau yang sampelnya kecil, kecil dari 50, itu menggunakan Sapiro Wilk. Nah, kita memiliki sampel yang kecil dari 50, maka kita eh, tes normality itu berdasarkan Sapiro Wilk. Nah, diketahui bahwasanya tes normality-nya itu ada 0,94, 0,1, sama 0,084. Berarti di sini signalnya itu besar dari 0,05. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka data tersebut terdistribusi normal. Lalu langkah apa selanjutnya? Kita lakukan uji ANOVA. Nah, kita analyze sebelum kita uji ANOVA-nya itu ini compare means ya. Kita langkah-langkah dulu. Kita tekan compare means, lalu kita tekan one way ANOVA, lalu untuk kelompok itu masuk ke factor list, lalu untuk skor masuk ke dependent list, lalu klik option, lalu kita klik homogenitas. Jadi kita untuk uji lanjutnya itu kan butuh homogenitas. Dia kalau misalkan homogen dia kan pakai Berry Berry apa tadi? Ya, ya apa yang harus kita uji gitu kan? Dia apakah homogen atau tidak gitu kan? Lalu kita tekan continue, lalu kita tekan oke. Nah, didapatkan bahwasannya tes homogenitasnya itu kan dia data itu bersifat homogen ketika besar dari 0,05. Nah, di sini ada 0,63, 0,8 827, 0,656. Berarti dia besar dari 0,05. Berarti data tersebut bersifat homogen. Nah, berdasar di sini ANOVA juga signya itu 0,000. Dimana kalau berdasarkan uji ANOVA itu jika dia signalnya kecil dari 0,05 maka dia itu terdapat perbedaan. Kalau dia besar dari 0,05 maka tidak ada perbedaan. Jadi eh, berdasarkan data tersebut maka terdapat perbedaan antara tiga kelompok tersebut. Nah, kita coba ya uji lanjutnya. Kita tekan analyze, lalu kita tekan compare means, lalu kita ANOVA one way, kita pilih post hook. Lalu kita kan udah tuh, kita bahwasanya data kita tadi homogen, maka kalau homogen tadi pakai apa Kak? Ah, kalau homogen itu dia pakai Bonferroni, kalau tidak homogen kita bisa uji lanjutnya menggunakan James Howell. Jadi data kita tadi kan terdistribusi secara homogen kan, maka kita uji lanjutnya menggunakan Bonferroni. Lalu kita tekan continue. Lalu kita tekan oke. Nah, berdasarkan uji lanjut, apakah ada perbedaan? Nah, untuk yang pertama ini, ya.
Dia kan kalau misalkan eh tes ANOVA ini sigtelnya jika kecil dari 0,05 maka terdapat perbedaan. Kalau besar dari 0,05 maka tidak dapat perbedaan. Nah, berdasarkan hasil uji lanjut ini, maka dapat disimpulkan, dapat dilihat juga ya, kinestetik serta auditori itu tidak memiliki perbedaan yang secara nyata, tapi dia berdasarkan ujian ANOVA itu dia ada perbedaan mau kinestetik, auditori, visual. Namun ketika di uji lanjut terlihat bahwasanya kinestetik sama auditori itu tidak ada perbedaan secara nyata. Sedangkan kalau ketika kinestetik dengan visual itu terdapat perbedaan secara nyata. Nah, baiklah, itu saja penjelasan saya eh, bagaimana uji ANOVA satu jalur menggunakan SPSS. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.